Bek kanan Chelsea dan timnas Inggris, Reece James, secara terbuka menolak bermain untuk klub rival, Arsenal. Hal itu diungkapkan oleh James melalui media sosial Twitter, sebagaimana ia merespons cuitan yang mengaitkan dirinya gabung ke Arsenal. Seorang loyalis Arsenal melalui Twitter menuliskan status berbunyi, "Reece James ke Arsenal, siapa yang bilang tidak?" Kemudian, cuitan itu direspons James dengan singkat, "Saya bilang tidak." Tentunya ini berkaitan dengan eksodus pemain Chelsea ke berbagai klub pada musim panas ini, dan Kai Havertz jadi pemain yang menyeberang dari London Biru ke London Merah. James sendiri tumbuh dan berkembang bersama Chelsea, mengalami naik turun performa pada usia 23 tahun dan akhirnya bisa menjadi bagian dari timnas Inggris. Di sisi lain, Havertz nampak menikmati kepindahannya ke Arsenal dan sangat antusias dengan bagaimana klub besutan Mikel Arteta itu berpotensi jadi saingan juara Liga Primer musim depan. Sangat menyenangkan bagi saya untuk bergabung dengan klub yang luar biasa ini dan menjadi bagian dari keluarga Arsenal. Klub ini memiliki sejarah yang besar, dan saya harap kami bisa meraih banyak hal. Mentalitas di skuad Arsenal sangat tinggi dan Anda bisa merasakannya. Itulah salah satu alasan mengapa sangat sulit untuk bermain melawan Arsenal akhir-akhir ini. UEFA sebagai induk sepak bola Eropa memastikan perubahan skema Financial Fair Play (FFP) untuk mencegah kontrak jangka panjang seorang pemain demi meringankan beban transfer klub. Sebelum ini, klub-klub Eropa bisa menyebar nilai transfer pemain yang mereka beli sepanjang durasi ikatan kerja personel bersangkutan, seberapa lamanya pun kontrak tersebut. Chelsea memakai kebebasan tersebut untuk menyebar nilai transfer beberapa pembelian raksasa mereka. Nilai transfer awal penyerang Ukraina, Mihailo Mudryk, sebesar 70 juta euro disebar ke dalam panjang kontrak 8,5 tahun. Ikatan kerja tersebut merupakan yang terlama sepanjang sejarah Premier League. Sementara, gelandang Enzo Fernandez juga menandatangani kontrak 8 tahun hingga 2031 agar Chelsea dapat menyebar amortisasi sang pemain yang mereka beli seharga 106 juta pound tersebut. Kini, UEFA mengonfirmasi penyebaran nilai transfer pemain tersebut akan dibatasi menjadi hanya 5 tahun mulai dari tanggal 1 Juli. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlakuan berimbang kepada semua klub dan meningkatkan keberlangsungan finansial, tulis pernyataan resmi UEFA. Amortisasi pemain bisa disebar lebih lanjut apabila kontrak pemain bersangkutan diperpanjang, tetapi hanya untuk durasi 5 tahun dari tanggal perpanjangan. Pembelian Chelsea tadi tak akan terpengaruh karena peraturan ini tak diterapkan mundur. Selain itu, FIFA juga akan mengubah peraturan Financial Fair Play dengan memperkenalkan rasio beban skuad. Pengeluaran klub untuk gaji, transfer, dan komisi tak bisa melebihi 70% pemasukan klub. Peraturan ini akan diberlakukan secara penuh pada 2025, 2026 dan akan diperkenalkan secara bertahap mulai dari 90% pada 2023, 2024 dan 80% pada 2024-2025. Situasi Aymeric Laporte yang tidak pasti di Manchester City mulai menarik perhatian tim lain. Chelsea dikabarkan mulai bergerak memantau situasi sang pemain. Musim 2022-2023 adalah musim yang buruk bagi Laporte. Bek tengah asal Spanyol itu hanya jadi starter sebanyak 24 kali, kalah saing dari 4 bek tengah Man City lainnya. Situasi ini bakal semakin runyam di musim 2023-2024. Man City sedang mengincar bek tengah baru yang bakal membuat persaingan menuju tim utama semakin sesak. Laporte dilaporkan siap untuk pindah sembari mencari tim yang berminat menampungnya. Untuk saat ini,
peminatnya belum begitu banyak. Jurnalis Rudy Galetti melaporkan bahwa Laporte mulai masuk ke dalam radar Chelsea. Ada upaya dari The Blues mengumpulkan informasi mengenai pemain berusia 29 tahun tersebut. Ada nama Laporte di dalam rencana transfer Chelsea di musim panas kali ini. Posisi tersebut jadi salah satu posisi yang ingin diperkuat Chelsea, kata dia di Give Me Sport. Klub sudah mulai mencari-cari informasi mengenai situasinya sekarang. Namun, belum ada rencana diskusi dengan pihak-pihak terkait, lanjut dia. Laporte bukan sembarangan bek tengah. Kualitasnya sudah terjamin di level klub maupun timnas. Chelsea perlu sosok yang seperti itu. Untuk skuad The Blues musim depan, Chelsea hanya punya Thiago Silva sebagai pemain senior yang masih teruji. Sisanya, seperti Wesley Fofana, Benoit Badiashile, dan Levi Colwill masih sebatas potensial. Kedatangan Laporte nanti akan sangat membantu manajer baru Mauricio Pochettino mengembalikan kejayaan Chelsea yang luntur total di musim 2022-2023. Sementara itu, Laporte memang sangat mungkin pindah di musim panas 2023. Posisinya sekarang tidak aman karena persaingannya terlalu ketat. Man City pun berkenan melepasnya agar bisa menyediakan satu ruang kosong untuk pemain baru di posisi yang sama. Menyusul kesengsaraan 2022-2023, supporter Chelsea menuntut stabilitas di bawah manajer baru mereka di bursa transfer 2023-2024. The Blues membanggakan skuad yang sangat berbakat, tetapi perencanaan yang buruk membuatnya sangat tidak seimbang. Dengan demikian, Mauricio Pochettino memiliki tugas besar di tangannya untuk mengembangkan klub Chelsea ini menjadi satu yang dapat sekali lagi bersaing untuk mendapatkan penghargaan terbesar. Pendukung harus bersabar. Sementara ini akan menjadi musim panas yang terutama berfokus pada pengeluaran. Klub London Barat akan terus memperkuat barisan mereka untuk memastikan Poch diberi kesempatan terbaik untuk sukses di tahun pertama. Di samping itu Romelu Lukaku masih bisa berperan di Chelsea menyusul kedatangan penyerang internasional Perancis Christopher Nkunku, menurut mantan pemain klub Son Wright Phillips. Masa depan striker internasional Belgia banyak dipertanyakan setelah dia kembali ke Stamford Bridge usai musim lalu dipinjamkan ke Inter Milan, sementara The Blues tidak ingin kembali melepas pemain itu ke Giuseppe Meazza dengan kesepakatan pinjaman lainnya. Kabarnya bahwa Chelsea sangat berharap untuk bisa menguangkap Romelu Lukaku di musim panas ini, bahkan jika mereka harus rugi banyak dari harga belinya dulu, dan membandrolnya hanya sekitar Rp657 miliar. Masa depan Romelu Lukaku di Stamford Bridge semakin diragukan usai Chelsea menyelesaikan kesepakatan transfer untuk membawa Christopher Nkunku dari RB Leipzig senilai Rp1 triliun. Pemain internasional Perancis itu diharapkan akan menjadi juru gedor yang bisa diandalkan The Blues musim depan usai mengoleksi 23 gol dan mengemas 9 assist bagi klubnya di musim lalu.